Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Vivin, wali kelas 4 SD Negeri Tempel Wetan. Anak-anak, dalam masa pandemi ini kalian masih harus tetap belajar di rumah. Bu Vivin selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu yang pertama, tidak lupa memakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, selalu sedia hand sanitizer bila bepergian. Dan yang keempat, jaga jarak 1-2 meter. Anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu untuk tema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang pertama, yaitu tentang sumber energi. Untuk selanjutnya, silahkan kalian ikuti video pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk pembelajaran yang kedua. Masih tetap di tema 2, subtema 1. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pemanfaatan energi matahari. Contohnya, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Manfaatnya yaitu untuk membantu pertumbuhan tanaman. Contohnya untuk proses fotosintesis. Misalkan tanaman jagung. Untuk proses fotosintesisnya, jagung itu memanfaatkan energi panas matahari dalam proses fotosintesisnya. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Silahkan kalian dengarkan. Apabila sudah bisa menyanyikan, mari kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita.
Nah, anak-anak, itu tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama yang berjudul Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, di sini kalian akan belajar bersama mengenai nada, bunyi dalam sebuah lagu. Tahukah kamu nada itu apa sih? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Kalau dalam teori musik, setiap nada itu memiliki tinggi tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nah, di sini dijelaskan berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, ini ada notasi namanya, notasi angka. Ada angka 1 sampai angka 7. Kalian sudah tahu cara membacanya ya. 1 sampai 7 urutannya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya kembali ke angka 1 lagi. Nah, di sini ada tanda untuk tinggi rendah sebuah nada. Kalau ada titik di bawah, ini berarti nadanya rendah. Kalau tidak ada titik, ini nada sedang, kemudian titik di atas, ini nada tinggi. Jadi ini rendah, titik di bawah, tidak ada titik sedang, titik di atas, tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Jadi misalkan ini sedang ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do di sebelah sini dengan do yang di sebelah sini itu beda. Semakin ke kanan dia semakin tinggi. Pada teks lagu Menanam Jagung, tugas kalian tandailah nada tinggi dan nada rendah. Jadi, silahkan kalian catat di buku tulis kalian, lagu Menanam Jagung ini kalian salin. Kalian tulis notasinya, kalian tulis kalimatnya ini, kata-katanya di buku tulis kalian. Kemudian untuk nada yang rendah, kalian beri nada yang rendah dan nada yang tinggi. Apakah ada di sini? Kita lihat. Ada titik di atas enggak ini? Sepertinya tidak ada titik di atas, berarti hanya ada nada rendah dan nada sedang. Nah, nanti yang rendah kalian beri lingkaran di notasinya atau di angkanya. Bu Vivin beri contoh. Ini sol, di bawahnya ada titik, ini kalian lingkari. Kemudian kalian cari lagi di sebelah sini, mana lagi yang rendah, kalian lingkari. Paham ya anak-anak? Bu Vivin ulangi, jadi teks lagu ini kalian salin di buku, kemudian nada rendah kalian beri lingkaran atau kalian beri tanda dengan lingkaran. Untuk selanjutnya di sini dijelaskan birama. Birama itu adalah bagian atau segmen dari baris melodi yang ada di lagu ya, yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Jadi ini contohnya birama. Ini satu birama. Ada garis hitam tebal sampai garis hitam tebal ini satu birama. Nah, biramanya ini nanti menunjukkan ketukannya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Semuanya 4. Nah, ini bernilai
4/4, maka di sini ditulis biramanya 4/4 karena dalam satu garis birama ada 4 ketukan. Yang pertama ini berarti bernilai 1/4, yang kedua 2/4, yang ketiga 3/4, yang terakhir yang keempat 4/4. Artinya satu birama berisi 4 ketukan, biramanya 4/4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, tandanya garis di atas ini menunjukkan bahwa kedua nada sol ini, angka 55 ini bernilai 1 ketukan. Jadi tandanya garis di atas ini nilainya 1 ketukan. Ini ada garis di atas lagi, ini berarti nilainya 1 ketukan. 1, ini 2, ini 3, ini 4 juga. Ini juga gitu, 1, 2, 3 ini sendiri, terus 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar bersama dan menyanyikan bersama lagu Menanam Jagung. Nah, tanaman jagung itu dapat tumbuh selain karena sinar matahari juga karena air. Apakah air itu juga merupakan sumber energi, anak-anak? Mari kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu mengamati di sekitarmu, kemudian tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Ditulis, diberi nomor ya di sini, kolomnya diisi nomor, kemudian manfaat air bagi kalian. Nah, air itu sangat penting bagi kita. Setiap orang itu berhak mendapatkan air yang bersih. Selain berhak mendapatkan air, setiap orang juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kewajiban apa? Kewajiban sebagai pengguna energi. Nah, kalian tahu ya bedanya antara hak dan juga kewajiban. Nah, sekarang Bu Vivin jelaskan mengenai kewajiban dan hak. Anak-anak, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh orang. Kemudian untuk hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang. Jadi kewajiban itu yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Kebalikannya, kalau hak itu bukan yang harus kita lakukan, tapi yang menjadi milik kita, yang kita terima. Tahu ya bedanya? Kemudian untuk kewajiban, seseorang itu mau atau tidak mau harus melaksanakan kewajibannya. Jadi harus terpaksa kita harus melakukannya. Kalau hak itu penggunaannya tergantung oleh sang pemiliknya.
orang itu mau menggunakan haknya atau tidak. Terus perbedaan selanjutnya untuk kewajiban, jika orang memiliki kewajiban dan tidak mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Bedanya dengan hak, jika orang yang memiliki hak itu tidak menggunakan haknya, maka tidak masalah, tidak akan kena sanksi ataupun hukuman. Nah, untuk tugas selanjutnya, tadi Bu Vivin sudah menjelaskan bedanya antara kewajiban dan hak. Selanjutnya adalah kalian isi dan jawab. Mohon soalnya ditulis di buku tulis ya. Nomor 1 sampai 8 ini. Nomor 1, mengapa anak tersebut minum? Dari gambar ini ya. Mengapa kok kita itu minum? Mengapa anak ini minum? Kemudian mengapa anak tersebut mandi? Yang 3, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Nomor 4, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Nomor 7, apakah yang dimaksud dengan hak? Nomor 8, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat, berikut alasannya. Nah, setelah soal itu, lanjut untuk soal yang kewajiban. Ini ya, kewajiban. Soalnya ada 7. Nomor 1 sampai 7 silahkan kalian tulis dan kalian jawab. Kalian cermati contoh gambarnya ini. Di sini ada gambar membersihkan sungai dan menutup kran jika airnya telah penuh. Nomor 1, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Gambar A-nya tadi gambar membersihkan sungai. Kemudian nomor 2, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Tidak membersihkan tadi. Nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Gambar B tadi menutup kran. Nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Apa yang terjadi jika air sudah penuh tapi kerannya nggak ditutup? Itu ya. Nomor 5, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Kemudian nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nomor yang terakhir, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat, berikut alasannya. Untuk nomor 7 ini, kalian berikan contoh 3 untuk kewajiban, dan yang tadi contohnya hak. Contoh hak ini juga 3 contoh. Nah, mungkin itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian. Ibu Vivin akhiri sampai di sini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.